Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi memutuskan menghapus jurusan Ilmu Pengetahuan Alam atau IPA, Ilmu Pengetahuan Sosial atau IPS, dan Bahasa pada jenjang sekolah menengah atas pada tahun ajaran 2024-2025. Dan Teknologi Republik Indonesia menghapus jurusan IPA dan IPS di jenjang pendidikan SMA. Penghapusan akan dimulai pada tahun ajaran 2024-2025 dan akan segera diterapkan. Masa jabatannya Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim mengeluarkan kebijakan yang lagi-lagi menjadi sorotan publik, yakni meniadakan jurusan Ilmu Pengetahuan Alam, Ilmu Pengetahuan Sosial, dan Bahasa untuk jenjang sekolah menengah atas. Halo semuanya, perkenalkan saya Amelia Putri dengan NIM A1D525053 dari program studi Administrasi Pendidikan. Pada video kali ini saya akan membahas salah satu isu kebijakan pendidikan yang cukup menarik dan menimbulkan banyak sekali perdebatan, yaitu penghapusan penjurusan IPA, IPS, dan Bahasa di SMA dalam kurikulum Merdeka. Kebijakan ini merupakan bagian dari transformasi pendidikan yang dilakukan pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Tujuan utamanya adalah memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk memilih mata pelajaran sesuai minat, bakat, serta rencana masa depan mereka. Sebelum kebijakan ini diterapkan, siswa SMA umumnya dibagi ke dalam 3 jurusan utama, yaitu IPA, IPS, dan Bahasa. Sistem tersebut telah digunakan selama bertahun-tahun dan menjadi acuan dalam menentukan mata pelajaran yang dipelajari siswa. Namun, dalam kurikulum Merdeka, sistem jurusan tersebut dihapus. Sebagai gantinya, siswa diberikan kesempatan memilih mata pelajaran sesuai kebutuhan dan minat masing-masing. Kebijakan ini dinilai mampu menghilangkan stigma bahwa jurusan IPS lebih unggul dibandingkan jurusan lainnya. Selain itu, siswa dapat mengembangkan potensinya secara lebih fleksibel. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya muncul berbagai persoalan. Banyak siswa mengaku bingung untuk menentukan mata pelajaran yang harus dipilih. Orang tua juga merasa khawatir apabila pilihan mata pelajaran anak mereka tidak sesuai dengan program studi yang ingin dituju di perguruan tinggi. Sekolah pun menghadapi tantangan baru karena harus mengatur jadwal pembelajaran yang lebih kompleks, menyediakan guru sesuai kebutuhan, serta memberikan pendampingan akademik yang lebih intensif kepada siswa. Permasalahan tersebut menjadi semakin penting karena berkaitan dengan seleksi masuk perguruan tinggi melalui SNBT ataupun SNBP yang menjadi jalur utama penerimaan mahasiswa baru di Indonesia. Oleh karena itu, pada video ini saya akan menganalisis kebijakan tersebut menggunakan perspektif analisis kebijakan pendidikan. Sebagai seorang analis kebijakan pendidikan, saya akan membedah kasus ini melalui 4 tahapan utama, yaitu perumusan kebijakan, sosialisasi kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Analisis yang pertama adalah analisis perumusan kebijakan. Dari sisi perumusan kebijakan, pemerintah memiliki tujuan yang cukup baik. Kebijakan ini dibuat untuk memberikan fleksibilitas kepada siswa agar tidak terjebak pada pengelompokan jurusan yang kaku. Pemerintah ingin siswa dapat memilih mata pelajaran sesuai dengan minat dan bakat mereka. Selain itu, penghapusan jurusan juga diharapkan mampu mengurangi stereotip bahwa siswa IPA lebih pintar atau memiliki peluang lebih besar dibandingkan siswa IPS maupun Bahasa. Namun, apabila dianalisis lebih dalam, terlihat bahwa kebijakan ini belum sepenuhnya mempertimbangkan kesiapan seluruh sekolah di Indonesia. Tidak semua sekolah memiliki sumber daya guru yang cukup untuk melayani berbagai kombinasi mata pelajaran yang dipilih siswa. Selain itu, belum semua siswa SMA memiliki kemampuan perencanaan karir yang matang, sehingga ketika diberikan kebebasan memilih mata pelajaran, sebagian siswa justru mengalami kebingungan. Analisis yang kedua adalah analisis sosialisasi kebijakan. Menurut saya, salah satu akar masalah terbesar
terbesar dalam kasus ini terletak pada kurang optimalnya sosialisasi kebijakan kepada masyarakat. Banyak siswa dan orang tua yang belum memahami hubungan antara mata pelajaran pilihan dengan kebutuhan program studi di perguruan tinggi. Akibatnya, muncul berbagai informasi yang berbeda-beda dan seringkali membingungkan. Sebagian siswa memilih mata pelajaran hanya karena mengikuti teman, sebagian lainnya memilih berdasarkan asumsi pribadi tanpa memahami kebutuhan kompetensi yang dibutuhkan pada jurusan kuliah yang mereka inginkan. Kondisi ini menunjukkan adanya communication gap atau kesenjangan komunikasi antara pembuat kebijakan dengan pihak yang menjadi sasaran kebijakan. Analisis yang ketiga adalah analisis implementasi kebijakan. Dalam teori implementasi kebijakan, keberhasilan kebijakan sangat dipengaruhi oleh kesiapan sumber daya manusia, sarana pendukung, komunikasi, dan koordinasi antar lembaga. Pada kasus ini, banyak sekolah mengalami kesulitan dalam menerapkan kebijakan tersebut. Pertama, sekolah harus menyusun jadwal yang jauh lebih rumit dibandingkan sistem jurusan sebelumnya. Kedua, beberapa sekolah mengalami keterbatasan guru untuk memenuhi kebutuhan mata pelajaran pilihan siswa. Ketiga, layanan bimbingan konseling di sekolah belum sepenuhnya siap membantu siswa merancang jalur akademik dan karir mereka. Akibatnya, tujuan kebijakan yang awalnya ingin memberikan kebebasan justru dapat menimbulkan kebingungan apabila tidak diimbangi dengan pendampingan yang memadai. Dalam analisis kebijakan, kondisi seperti ini disebut sebagai implementation gap atau kesenjangan antara kebijakan yang dirancang di tingkat pusat dengan realitas pelaksanaannya di lapangan. Analisis yang terakhir adalah analisis evaluasi kebijakan. Dari hasil evaluasi, kebijakan ini memiliki dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positifnya adalah siswa memperoleh kesempatan untuk mengembangkan minat dan bakat yang lebih beragam. Mereka tidak lagi dibatasi oleh label jurusan tertentu. Selain itu, pembelajaran menjadi lebih fleksibel dan berpusat pada kebutuhan peserta didik. Namun, terdapat pula dampak negatif yang perlu diperhatikan, yaitu banyaknya siswa mengalami kebingungan dalam menentukan pilihan mata pelajaran. Setelah itu, orang tua merasa kesulitan memberikan arahan kepada anak, dan juga sekolah menghadapi tantangan administratif yang lebih besar. Bahkan, terdapat kekhawatiran bahwa siswa memilih mata pelajaran yang kurang mendukung program studi yang ingin mereka ambil di perguruan tinggi. Berdasarkan analisis tersebut, saya menyimpulkan bahwa masalah utama bukan terletak pada tujuan kebijakan, melainkan pada proses implementasi dan pendampingan yang belum berjalan secara optimal. Apabila saya berada pada posisi kepala sekolah, terdapat beberapa langkah yang akan saya lakukan. Pertama, memperkuat layanan bimbingan dan konseling karir sejak kelas 10 agar siswa dapat memahami hubungan antara mata pelajaran pilihan dengan cita-cita mereka. Yang kedua, menyelenggarakan sosialisasi rutin kepada orang tua mengenai mekanisme kurikulum merdeka dan kebutuhan seleksi perguruan tinggi. Yang ketiga, menyusun panduan akademik yang berisi rekomendasi kombinasi mata pelajaran untuk berbagai program studi di perguruan tinggi. Dan yang keempat adalah menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi agar siswa memperoleh informasi yang lebih jelas mengenai kompetensi yang dibutuhkan pada setiap program studi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi berbagai kekhawatiran terkait penghapusan jurusan IPA, IPS, dan bahasa di SMA, kami memahami bahwa perubahan sistem pembelajaran ini menimbulkan banyak sekali pertanyaan dan kebingungan bagi sebagian siswa maupun orang tua.
sekolah berkomitmen untuk memberikan pendampingan akademik secara maksimal melalui layanan bimbingan dan konseling, konsultasi peminatan, serta sosialisasi yang berkelanjutan mengenai pilihan mata pelajaran dan keterkaitannya dengan pendidikan tinggi. Kami juga terus berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan serta berbagai perguruan tinggi untuk memastikan bahwa peserta didik memperoleh informasi yang akurat dalam merencanakan masa depannya. Kami mengajak seluruh siswa dan orang tua untuk aktif berkonsultasi dengan pihak sekolah, sehingga setiap keputusan akademik dapat diambil secara tepat dan terarah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai penutup, penghapusan penjurusan IPA, IPS, dan Bahasa merupakan kebijakan yang bertujuan memberikan fleksibilitas dan kebebasan belajar kepada peserta didik. Namun, dalam implementasinya, masih ditemukan berbagai tantangan, terutama terkait sosialisasi kebijakan, kesiapan sekolah, layanan bimbingan karir, dan pemahaman siswa dalam menentukan mata pelajaran yang relevan dengan tujuan pendidikan tinggi mereka. Kasus ini menunjukkan bahwa keberhasilan suatu kebijakan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh kualitas perumusannya, tetapi juga oleh efektivitas komunikasi, implementasi, dan evaluasi kebijakan tersebut. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, sekolah, guru, siswa, dan orang tua menjadi kunci utama agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara optimal. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.